Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Steven dan teman saya Nina. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa hal mengenai murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus anak Alfeus. Yang pertama, Yakobus mantan pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus lahir di Galilea di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nama Alfeus sendiri berasal dari nama ayahnya dan ibunya bernama Maria. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai dengan tugas sebagai kolektor pajak tanpa paksaan kepada rakyat maupun para pedagang. Yang kedua, julukan-julukan untuk Yakobus anak Alfeus. Beberapa julukan yang digunakan untuk merujuk pada Yakobus anak Alfeus antara lain Yakobus yang adil atau Yakobus yang benar. Yakobus anak Alfeus sering juga disebut Yakobus muda atau dalam bahasa Latin disebut Homikros yang berarti yang kecil. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Yang ketiga, Yakobus Alfeus berbeda dengan Yakobus tua. Ada dua nama murid Yesus yang bernama Yakobus. Selain Yakobus muda, ada juga Yakobus tua. Keduanya adalah murid Yesus yang berbeda. Ayah Yakobus tua adalah Zebedeus, sedangkan ibunya bernama Salome. Alasan penyebutan Yakobus muda diduga disebabkan karena postur tubuhnya yang kecil dan usianya yang lebih muda dari Yakobus anak Zebedeus. Alasan lain menyebutkan bahwa Yakobus tua lebih dahulu dipilih menjadi murid dibandingkan Yakobus muda. Yang keempat, saudara Matius. Persamaan nama ayah dari Yakobus dan Matius mengindikasikan menjadi salah satu alasan teolog mempercayai bahwa mereka bersaudara. Selain itu, mereka juga memiliki profesi yang sama, yakni sebagai pemungut cukai. Dalam Injil Markus, nama lain dari Matius adalah Lewi. Diperkirakan Yakobus mengikuti Tuhan Yesus oleh karena perubahan hidup Matius yang lebih dahulu bertobat. Yang kelima, nama Yakobus anak Alfeus hanya disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan cukup banyak mengenai kehidupan dan pelayanan dari beberapa murid Tuhan Yesus. Sebaliknya, beberapa di antaranya tidak terlalu menonjol. Salah satunya adalah Rasul Yakobus anak Alfeus. Kehidupan dan tugas juga pelayanannya sangat jarang disebutkan dalam catatan kitab Injil. Dalam daftar 12 rasul yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru, nama Yakobus muda hanya disebutkan dengan jelas dalam Matius bab 10 ayat 3, Markus bab 3 ayat 18, Lukas bab 6 ayat 15, dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Yang keenam, penulis kitab surat Yakobus. Surat Yakobus adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab ini digolongkan ke dalam surat-surat am, atau surat-surat yang ditujukan untuk umum, bukan kepada pribadi atau jemaat tertentu. Penulisannya ialah Yakobus anak Alfeus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, Soko Guru Jemaat. Alkitab tidak banyak mencatat tentang kebersamaan Yakobus muda dengan Tuhan Yesus. Nama Yakobus mulai menonjol pada masa gereja mula-mula. Bahkan Paulus menyebut Yakobus sebagai salah satu soko guru jemaat. Tertulis pada Galatia bab 2 ayat 9. Yakobus mendapat kedudukan yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Yang kedelapan, kematian Yakobus anak Alfeus. Beberapa cerita mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana.
Tetapi, kita tidak mempunyai informasi nyata mengenai pelayanan akhir dan kematiannya. Jika kita mengikuti catatan Gereja Katolik, maka Yakobus menjadi martir saat penganiayaan jemaat Yerusalem sekitar tahun 69 Masehi. Sementara, jika menilik catatan di Gereja Ortodok, Yakobus anak Alfeus dikisahkan melakukan penginjilan ke selatan Yerusalem, menelusuri Gaza hingga ke wilayah Ostrakine atau saat ini El Felusiet, Mesir, dan wafat di sana. Dan yang terakhir, Pesta Santo Yakobus anak Alfeus dirayakan setiap tanggal 3 Mei bersamaan dengan Santo Filipus. Penerapan 4 sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik pun tercermin pada kehidupan Santo Yakobus anak Alfeus, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Yakobus anak Alfeus menerapkan sifat kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesatuan dalam iman, pengabdian kepada Tuhan, dan persekutuan dengan sesama umat. Kudus. Yakobus anak Alfeus dikenal karena dedikasinya dalam menjalani kehidupan yang kudus, yang mencakup hidup dalam kesucian, mengikuti ajaran Tuhan, dan mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus kepadanya. Sebagai bukti, ia merelakan dirinya mati di tangan orang Yerusalem yang menganiaya dia. Katolik. Kisah hidup Yakobus anak Alfeus mencakup kesetiaan kepada ajaran Yesus Kristus, pengabdian kepada pelayanan gereja, keteguhan iman, dan semangat untuk menyebarkan Injil. Yakobus dikenal karena pengabdiannya yang gigih kepada Kristus dan pelayanannya sebagai rasul yang mewartakan kabar baik kepada umat. Ia memberikan teladan bagi umat Katolik karena keberanian, ketekunan, dan kasih kepada sesama. Apostolik. Kisah hidup Yakobus anak Alfeus menyoroti pentingnya misi apostolik dalam mewartakan Injil dan memperluas kerajaan Allah. Sebagai salah satu dari 12 Rasul Yesus, Yakobus anak Alfeus memainkan peran penting dalam mengembangkan komunitas awal gereja Kristen. Nilai apostolik yang tercermin dalam kisah hidupnya meliputi kesetiaan kepada panggilan misi, pengorbanan diri, dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan dan penindasan. Selain itu, keberanian dan semangat pengabdian yang ditunjukkan oleh Yakobus anak Alfeus mengilhami generasi-generasi berikutnya untuk melanjutkan misi apostolik dalam mewartakan kasih dan kebenaran Kristus kepada dunia. Nah, itulah beberapa informasi mengenai Yakobus muda yang tertuang dalam Injil, serta keterlibatannya dalam menghayati 4 sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semoga kita semua dapat turut serta menjadi seperti Yakobus anak Alfeus yang setia pada Tuhan hingga akhir hayatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.